Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada sahabatku terindah semuanya, bahagia kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kepada kesempatan kali ini di video yang mungkin singkat ini kita akan menceritakan sedikit tentang pergolakan bergejolaknya tentang rencana capres dan cawapres daripada para koalisi partai yang akan berhadapan di pemilu 2024 nanti. Oke, beberapa waktu lalu kita mungkin sama-sama menyaksikan di media-media sosial ataupun di media mainstream ada yang menyatakan bahwa pasangan daripada Prabowo bersama calon wapresnya, Anies bersama calon wapresnya, dan juga Ganjar bersama calon wapresnya, ini masih meraba-raba, masih mereka-reka yang untuk umum mungkin merasakan seperti itu kan. Tapi daripada para capres ini, mereka telah mengetahui siapa yang bakal mendampingi mereka. Tentu meskipun berdasarkan survei-survei yang mereka dapati atau survei yang mereka lakukan sendiri, tentu mereka telah mempunyai pandangan politik tersendiri terhadap para cawapres mereka. Kita mengetahui bahwa beberapa waktu yang lalu, tidak lama, 2-3 hari yang lalu, kita menyaksikan Budiman Sujatmiko yang seorang pentolan PDIP yang semestinya mendukung Ganjar Pranowo, akan tetapi dia beralih mendukung kepada Prabowo Subianto, dan sedikit menjadi polemik di tengah-tengah perpolitikan Indonesia yang sedang memanas kali ini. Kan tetapi dia menyampaikan pada suatu forum yang cukup luar biasa. Di sini saya pahami. Saya juga lama memahami sepak terjang Budiman Sujatmiko dari zaman Pak Soeharto dulu, yang berani mendirikan sebuah partai di luar negeri, yang dimana pada waktu itu dilarang mendirikan partai, tapi dia mendirikan partai. Ya, kontroversi pemikiran dan tindakan daripada Budiman Sujatmiko telah menorehkan sejarah tersendiri bagi negeri ini. Dan sama halnya seperti yang dia lakukan saat ini, dia pentolan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi yang seharusnya mendukung Ganjar Pranowo, tapi dia mendukung Prabowo Subianto. Apakah dia berhasil memenangi kontestasi terhadap capresnya yang didukung oleh dia? Alasan yang paling saya akan saya garis bawah di sini bahwa Budiman Sujatmiko membuat satu analisis sendiri, dan saya sedikit banyaknya memang mengakui bisa jadi seperti itu, yang bahwa dia mengatakan bahwa Prabowo itu calon presiden yang strategis. Artinya dia untuk pemerintahan 2024-2029 ke depan, presiden itu harus bisa menempatkan strategi-strategi untuk survival daripada negara kita ini, dari survival pangan, survival ketahanan secara militernya, survival kepada kecerdasan, survival kesehatan secara menyeluruh, sehingga dia kecenderungan dia untuk memilih kepada capres yang strategis, yang dia pikir, dan saya ya cukup bagus analisis daripada Budiman ini. Saya setuju Prabowo adalah seorang capres yang strategis, dan preferensi Budiman Sujatmiko lebih mengutamakan capres yang strategis. Sementara Ganjar Pranowo merupakan seorang capres yang populis. Yang populis artinya kita sama-sama mengetahui bahwa keterkenalan Pak Ganjar Pranowo ini sampai ke lapisan yang paling bawah, yaitu generasi milenial sekaligus di bawahnya, juga generasi alfa yang ada di bawahnya juga sangat mengenal beliau, karena beliau sangat-sangat aktif juga di media-media sosial, baik yang mainstream
maupun yang tidak mainstream sama sekali, dari Twitter, TikTok dan lain sebagainya, dia cukup populis. Jadi seorang capres yang hanya bermodalkan populis, kemudian cukup keterkenalannya, tapi tidak bisa menjawab tantangan bangsa ini ke depannya. Populis saja tidak cukup. Tetapi saat ini Ganjar Pranowo memang sangat populis dibandingkan daripada 3 cawapres. Dibandingkan 3 capres tadi, Ganjar Pranowo memang populis. Dia mengutamakan, atau dia secara capres yang populis itu keterkenalannya cukup besar dibandingkan dengan 2 capres yang lainnya. Tetapi tantangan ke depan Indonesia tidak hanya populis, tapi harus mengutamakan yang strategis untuk survival negeri ini ke depannya. Kemudian sementara Anies Baswedan dikelompokkan sebagai seorang capres yang akademis. Kita sama mengetahui sepak terjang Pak Anies ini di dunia kependidikan, pernah menjadi rektor sebuah universitas yang cukup luar biasa ternama, dan juga pernah menjadi menteri pendidikan walaupun hanya sekilas, akan tetapi dia cukup memberikan dampak kepada dunia pendidikan yang hingga saat ini masih tetap berjalan, yaitu kampus mengajar ke daerah-daerah. Dan Pak Anies ini seorang capres yang akademis, kita bisa lihat tingkat pendidikannya cukup tinggi, dan keterpilihannya atau preferensi daripada para akademisi, para guru, dan para pendidik lainnya secara praktisi pendidikan bisa diyakini akan memilih capres yang akademis. Kan tetapi capres yang akademis saja juga tidak cukup apabila untuk menghadapi Indonesia di kedepannya. Dan dari Prabowo yang strategis, Anies yang akademis, dan Ganjar yang populis, ini ketiga poin-poin itu semuanya sangat-sangat dibutuhkan. Tetapi yang saat ini sangat urgent adalah seorang pemimpin yang strategis. Begitu kata Budiman Sujatmiko. Makanya dia beralih kepada pada Prabowo yang strategis. Dan menurut saya, pandangan saya secara analisa saya secara pribadi, bahwa strategis yang dimiliki oleh Prabowo Subianto itu, karena dia akan meneruskan daripada apa yang dikatakan, apa yang telah dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi sebelumnya. Dia akan melanjutkan semua program-program yang telah dicanangkan oleh Jokowi dan akan diteruskan oleh Prabowo. Dan Jokowi di periode kedua ini adalah pemerintahan yang strategis. Jadi strategis yang dimaksud di sini bahwa Prabowo akan melanjutkan strategis yang telah dicanangkan oleh Jokowi. Akan tetapi tentu strategis itu saja tidak mencukupi. Makanya Anies mencoba untuk merubah strategis yang dijalankan oleh Prabowo Jokowi selama ini, itu harus berdasarkan tinjauan-tinjauan akademis yang lebih mapan. Misalnya lah, sebuah pendirian ibu kota negara harus ada kajian akademisnya, harus ada kajian AMDAL terlebih dahulu, baru kita lakukan suatu pembangunan. Jika ujuk-ujuk suatu program itu dibangun tanpa kajian akademis, tentu akan terjadi ketimpangan di mana-mana. Dan ini yang mungkin yang dimaksudkan oleh koalisi perubahan untuk perbaikan, bahwa strategis yang dilaksanakan oleh Jokowi itu sudah cukup lumayan bagus, akan tetapi tinjauan akademisnya dirasakan sangat lemah. Makanya Anies berusaha untuk mengajukan sebuah perubahan untuk perbaikan dari tinjauan akademis. Tetapi yang strategis yang sudah ada di sana tetap dilanjutkan, tapi akan dirubah beberapa poin-poin yang kira-kira tidak secara akademis tidak makes of sense daripada kajian tersebut. Makanya ditambah yang strategis yang sudah ada tersebut, melakukan kajian akademis. Apabila dengan melakukan akademis ada yang perlu dirubah dan perlu diganti, itu tetap harus dilakukan. Kenapa? Telah dilakukan suatu akademis, karena itu adalah profesi Anies sebagai akademisi. Dan juga sebuah pembangunan, sebuah program itu harus ada kajian akademisnya. Dan Anies merasa dia adalah tukang daripada akademis ini tadi. Strategis bagus, akademisnya lebih bagus lagi. Kemudian ketika
strategi kita cukup bagus, akademik kita cukup lumayan bagus, tetapi keterkenalan kita di masyarakat tidak tidak sampai ke akar rumput, maka tentu kita akan sangat sulit untuk merekayasa dukungan tersebut menjadi suara nyata pada pemilihan umum nanti. Untuk itu dari sisi strategis, akademis, dan populis, ketiga komponen ini sangat diperlukan oleh setiap capres maupun cawapres yang akan mendampingi, yang akan mendampingi capresnya nanti, yang akan berkompetisi nanti di pemilu 2024 nanti. Kita tidak bisa hanya memilih seorang presiden hanya dari sisi strategisnya saja. Begitupun tidak bisa kita memilih presiden hanya dari sisi akademisnya saja. Dan kita tidak hanya bisa memilih presiden hanya dari sisi populis saja. Kita memerlukan ketiga-tiganya, dan mungkin ketiga-tiganya ini harus menjadi satu komponen yang sangat kuat bagi siapapun yang nanti akan memimpin negeri ini. Begitupun dengan pemilihan cawapresnya. Tentu cawapresnya harus minimalnya bisa ada dua komponen di sini. Kalau menurut analisa saya, Prabowo jika berdampingan dengan Caimin itu lebih cenderung kepada yang agamis, dan strategis dan agamis kalau seandainya mau dipadukan bisa ya bisa tidak, akan tetapi keterpilihannya kita tidak bisa meyakini akan meraup suara yang sebanyak-banyak atau bahkan bakal memenangi daripada Prabowo dan Caimin. Begitupun Anies dan AHY. AHY itu adalah suatu generasi perwakilan daripada anak-anak muda, generasi milenial atau generasi Gen X di sini, dan dia dari kalangan militer, bisa juga dia menguasai daripada strategis ke depannya. Jadi Anies yang akademis akan berdampingan dengan AHY yang strategis, mungkin juga bisa memenangi pertarungan. Akan tetapi popularitas juga sangat dipentingkan untuk melanggengkan kekuasaan ke depannya minimal 5 tahun ke depan, karena kondisi global dunia ini juga terus berfluktuatif, terus berdinamika, yang bahkan ketegangan secara militer atau ketegangan secara ekonomi juga harus bisa kita hadapi ke depannya. Begitu dengan Ganjar yang populis saja tidak cukup. Apabila Ganjar nanti didampingi dengan Sandiaga Uno yang ekonomis, mungkin bisa memenangkan pertarungan ini sebagai capres dan cawapresnya. Dari sisi lain, Ganjar Pranowo yang sudah populis didukung oleh faktor ekonomi yang cukup tinggi daripada Sandiaga Uno, mungkin akan bisa memenangi daripada pertarungan perebutan kepemimpinan negeri ini di tahun 2024 nanti. Dan kita lihat dan kita pahami bahwa siapapun presidennya, siapapun cawapresnya, tentu mereka itu adalah didukung oleh partai politik yang juga menginginkan kekuasaan. Bagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini hampir, saya kira semua partai politik di Indonesia ini berideologi pragmatis dan oportunis. Dimana kenapa? Hampir semuanya. Tidak ada mereka yang memegang ideologi secara konform yang benar-benar seperti itu, yang idealis, yang agamis, yang nasionalis, yang religius katanya, yang lain sebagainya. Itu semua hanya jargon-jargon yang keluar daripada mulut orang-orang partai yang ingin berkuasa. Intinya adalah mereka secara ideologi semua partai Indonesia ini sama, yaitu pragmatis dan oportunis. Tujuan daripada partai itu adalah merebut kekuasaan, dan merebut kekuasaan itu adalah suatu hal yang pragmatis yang ingin dicapai oleh setiap partai di negeri ini. Karena dengan mau menjadi pemimpin, dengan merebut kekuasaan ini, dia bisa mengolah sumber daya Indonesia yang sangat luas seperti ini. Dengan pragmatisme inilah mereka bisa mengelola negeri ini, dan dengan partai inilah pragmatisme di negeri ini menjadi bancakan semua partai politik. Dan itu memang sangat tidak bisa kita hindari. Kenapa? Ideologi justru tidak muncul di tengah kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja seperti ini. Tapi justru pragmatisme dan oportunis. Kita lihat
Kenapa semua partai di Indonesia adalah pragmatis? Kenapa semua partai di Indonesia adalah oportunis? Mereka ingin merebut kekuasaan, mereka ingin mengolah sumber daya yang ada di Indonesia, kemudian hasilnya mungkin untuk seluas-luasnya kemakmuran bangsa ataupun kesejahteraan rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat ke depan yang ada yang setiap partai inginkan adalah bisa mengelola sumber daya Indonesia melalui partai politik. Nah, ketika dia punya keinginan untuk mencapai kekuasaan itu, itulah yang namanya pragmatis daripada partai politik. Dan semua partai politik punya ideologi itu. Dan oportunis ini di sini kita lihat berapa banyak para pemimpin bangsa ini, atau setingkat menteri, setingkat gubernur ataupun wali kota dan lain sebagainya. Oportunis, dia melihat partai mana yang kira-kira kuat, dia akan melompat ke sana. Ketika dia sudah berkuasa di partai partai A, dan ketika dia merasa partai A itu yang dia tumpangi saat ini lemah, dia akan melompat lagi kepada partai yang lain lagi yang dia rasakan sangat kuat. Inilah contoh daripada politikus Indonesia yang mungkin tidak baik untuk kita contoh, bahwa ideologi yang oportunis seperti ini membuat Indonesia menjadi kacau balau dari sisi pembelajaran politiknya kepada generasi penerusnya. Berapa banyak kita lihat contoh-contoh gubernur, contoh para menteri di pemerintah sebelumnya adalah dari partai A, kemudian alih rezim, dia pindah lagi ke rezim yang lain dengan partai yang berbeda lagi. Berikutnya lagi dia pindah lagi ke partai lain. Ini sangat oportunis dan ini sangat telanjang kita saksikan di depan khalayak ramai, baik yang di media sosial apalagi di media-media mainstream. Kita lihat oportunis ini, mungkin bahasa yang lebih sederhananya kita lihat adalah sebagai politikus kutu loncat. Dan ini bagi kalangan politikus dianggap satu hal yang wajar, karena dalam pikiran mereka bukan oportunis. Dalam pikiran mereka adalah kita mendukung yang bakal menang, kita akan bersama orang yang bakal menang atau partai yang bakal menang. Jadi ketika dia punya rasa, punya penilaian bahwa partai yang dia ikuti sebelumnya akan kalah, dia cepat-cepat dia loncat ke partai yang lain yang kira-kira bakal menang. Dan inilah Indonesia dikelola oleh partai politik yang keseluruhan, baik yang sudah permanen, yang ada keterwakilannya di DPR RI, ataupun yang masih bakal meraih kekuasaan, yang partai-partai baru muncul ini. Semuanya adalah pragmatis dan oportunis. Dan mungkin yang idealis, yang benar-benar agamis, dan mungkin itu hanya ungkapan-ungkapan yang hanya keluar dari mulut para politikus saja. Tetapi sebenarnya itu semua mungkin tidak ada sama sekali. Mereka hanya mengejar kekuasaan demi pragmatisme, kemudian loncat sana loncat sini juga demi pragmatisme mereka sendiri. Karena oportunis di hati dan pikiran para politikus itu sangat besar sekali. Begitu juga ideologi pragmatisme juga begitu besar sekali. Dan semoga Indonesia ini ke depannya mempunyai atau mampu melahirkan para politikus yang benar-benar idealis untuk memperjuangkan negeri ini menjadi sejahtera, menjadi lebih cerdas, dan juga menjadi lebih adil dan makmur. Akan tetapi tetap dalam damai sejahtera bersama seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda ini. Semoga Indonesia ke depan semakin idealis. Apakah kita mampu menghilangkan pragmatisme dan oportunisme? Apakah kita mampu menghilangkan pragmatisme dan oportunisme di negeri ini sehingga KKN akan bisa hilang sama sekali di negeri ini? Jawabannya hanya Tuhan yang tahu, dan para politikus itu sendiri yang bisa menjawabnya. Apakah dia akan tetap KKN? Apakah dia akan tetap oportunis dan pragmatis? Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Ada presiden dan cawapresnya yang kelak terpilih adalah benar-benar yang amanah untuk membangun negeri NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.